pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dengan siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, renungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, mari kita baca firman Tuhan dari Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 6. Perikopnya Besaleel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, sekian dulu firman Tuhan. Sampai ayat 6. Haleluya, puji Tuhan. Di Keluaran 31 ayat 6 dikatakan, Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka berbuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Berikut daripada firman Tuhan pagi hari ini, yaitu rencana Allah, umat Allah. Di sini ada sebuah kisah, yaitu setelah saya bergabung dengan Dewan Pengawas sebuah seminari, sang presiden yang sudah lama menjabat mengumumkan pengunduran dirinya. Jadi saya dan beberapa orang ditugaskan untuk mencari presiden baru. Bersama-sama kami menyusun daftar kualifikasi yang sangat menggentarkan hati. Kami berpikir bagaimana kami akan menemukan seseorang yang memenuhi peranan yang sedemikian rumit dan penting itu. Saya juga berpikir demikian ketika membaca ketentuan Allah mengenai kandil untuk kemah pertemuan yang ditempa dari emas murni, berbentuk kelopak bunga serta bunga badam dengan 6 cabang. Kita baca di Keluaran 25 ayat 31 sampai 36. Keluaran 25 ayat 31 sampai 36. Keluaran 25 ayat 31. 31 Ayat 31 sampai 36. Keluaran 25 ayat 31 sampai 36. Mengenai kandil,
Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haleluya. Ya, di sini digambarkan betapa rumitnya ya membuat sebuah kandil itu dari emas murni. Nah, sekarang gampang ya, dicor ya, dibuatkan cetakannya lalu dicor. Nah, waktu itu tidak ada sistem seperti itu dan harus dipahat ya, ditata dari emas murni, dibentuk sebuah kandil yang indah ini. Dengan begitu rumit anunya ya, cabang-cabangnya, ada bunga badam, sehingga sangat sulit sekali kandil itu dibuat ya. Seperti saat ini mereka yang sedang mencari seorang presiden yang untuk memenuhi syaratnya itu ya, banyak sekali syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bagaimana harus mencari seorang presiden yang memenuhi syarat itu? Pelataran kemah itu harus mempunyai layar dari linen halus yang dipintal benangnya. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Siapa yang sanggup melaksanakan tugas serumit itu? Allah menjawab, aku menunjuk Bezaleel dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ya, seperti yang kita sudah baca tadi di ayat 31, pasal 31 ayat 2 sampai 5 ya. Allah juga berkata, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian untuk membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadanya. Jadi kalau seorang ahli, nah itu sudah diperlengkapi oleh Tuhan ya, itu suatu keahlian ya, untuk dia bisa mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan itu. Kemana kita mencari pribadi yang akan mengisi kekosongan posisi seorang pemimpin, relawan di gereja, atau penanggung jawab suatu acara? Biarlah kita berharap kepada Allah yang memanggil dan memperlengkapi umatnya. Allah telah menuangkan rancangan yang luar biasa rumit untuk baitnya. Kemudian dia memilih dan memperlengkapi umatnya untuk melaksanakannya. Jawaban Allah atas rencananya adalah umatnya sendiri. Ya, jadi untuk mencari seorang pemimpin ya,
kalau kita kesulitan untuk mencarinya, ya serahkan pada Allah. Allah pasti memilih seseorang untuk bisa menjadi pemimpin di antara kita. Ada pertanyaan, yaitu bagaimana Anda pernah melihat Allah memberikan talenta kepada orang-orang untuk melakukan pekerjaannya? Ya. Pernahkah kita melihat ya ada orang-orang ya yang dipilih untuk dia mempunyai talenta untuk melakukan pekerjaannya? Pekerjaan apa yang dia mampukan untuk Anda lakukan? Kadang-kadang kita menghadapi suatu tugas ya, kita tidak mampu ya untuk melakukan ini ya, karena kita kan tidak pernah berpengalaman untuk hal ini gitu. Tapi Tuhan sudah berikan kepada kita talenta. Kalau Dia sudah panggil kita untuk melaksanakan tugas itu, pasti Dia berikan talenta kepada kita, kemampuan kepada kita untuk melaksanakannya. Ya. Demikianlah bisa yang kita lihat di kisah ini, yaitu dengan rencana pencarian seorang pemimpin dan diserahkan pada Allah. Allah pasti mencarikan pemimpin yang layak bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, mungkin kita belum tahu gambar kandil ya, atau kandil itu yang seperti apa, dan bunga badam itu seperti apa. Ini ada bunga badam ya. Apa sih bunga badam itu? Bunga badam itu adalah bunga almond ya. Apa sih artinya kok pakai lambangnya dari bunga almond ya? Ternyata bunga ini adalah, ataupun pohon almond ini berbunga pada awal musim semi. Jadi dia adalah, kalau musim salju itu musim dingin, itu semua pohon yang di negara bermusim 4 itu merontokkan daun dan bunganya dan tinggal batangnya ya. Nah, disitulah ketika musim mau berganti, maka sang pohon almond ini itu yang pertama kali mengeluarkan tunas dan mengeluarkan bunga. Ya, dia menjadi pohon yang pertama, the first. Dan dia seolah-olah memberikan semangat kepada pohon-pohon lain yang tinggal ranting-rantingnya aja itu, ayo bangun. Disebut juga dalam bahasa Ibrani, badam ini syaket, artinya bangun pagi-pagi. Untuk menyemangati kehidupan ini. Orang-orang tua zaman dulu itu selalu berkata begini, ayo bangun pagi-pagi, kerja pagi-pagi, supaya berkatnya tidak dipatok ayam. Ayam itu kan bangunnya jam 3 ya, berkokok, dan kemudian sudah mencari makanan ya. Mana turunnya juga di pagi hari, sekitar jam 3, di mana umat Israel harus segera memungutnya, karena nanti kalau matahari sudah tinggi, maka mana itu akan mencair ya. Mana itu manis seperti madu ya, putih gitu ya. Jadi itu ada lambang-lambang, dan juga tadi gambar kandil ya. Kandil itu rumit memang, ini seperti ini ya, seperti ini. Mungkin enggak terang ya, nanti bisa searching di Google ya. Tapi ini dulu waktu di gereja-gereja punya dekor ya, maka salah satunya adalah dengan kandil di kiri kanan. Tapi sekarang dekornya ganti ya,
sudah tidak pakai dekor-dekor demikian, tapi sudah pakai layar LED yang gede sekali, bahkan apa ya, seperti Megatron gitu ya, gede banget gitu ya. Jadi tidak bisa dikasih benda-benda dekorasi gitu. Tetapi gereja-gereja yang masih mengikuti zaman lama, tidak mengikuti dari era modern ini dalam arti dekornya ya, itu masih kita dapat temui kandil-kandil itu ya. Di gereja kami juga ada, tapi nasibnya sudah masuk gudang. Sudah nggak dipakai ya oleh tim dekor ya. Tetapi saya kalau melihat desain ataupun gereja-gereja kuno, itu gereja-gereja abad pertengahan, itu luar biasa indah ya. Itu kan Kita kalau dulu sekarang dikasih apa, ada api ya, Vi. ya Menyala. kandil itu kan kalau hari raya Hanukkah di bulan awal Desember bagi tanggal internasional ya, itu setiap hari dinyalakan satu gitu ya. Itu ada artinya, kita nggak bisa menjelaskan itu ya, panjang sekali. Jadi Allah itu merencanakan buat umatnya itu sangat detail sekali mengenai peribadahan, mengenai bentuk bangunan ya. Kalau sekarang kan dinamakan gereja, itu Allah memberikan tuntunan ya. Seperti pun Nuh membangun bahtera itu nggak sembarangan ya, dikasih ukurannya, jadi blueprintnya itu dikasih. Kalau Allah memberi blueprint dari setiap yang Allah kehendaki kita bangun, terlebih lagi ketika Allah menciptakan manusia, bener nggak? Pasti dia punya gambar ya, blueprint. Kalau para arsitek itu mau bangun rumah, ya pasti digambar ya. Kalau nggak digambar itu kan mencong kanan, mencong kiri. Terus bagaimana ruangan-ruangannya dipakai begitu ya, seperti itu. Harus ada gambar besarnya, blueprintnya. Nah, Allah punya rencana yang indah untuk umat manusia. Umat manusia sudah dibikinkan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, saya pikir begini ya, waduh, kalau kita mau bangun gereja kemudian harus sesuai dengan tuntunan Tuhan, waduh, ya memang rumit banget ya saudara-saudara ya. Bahkan untuk membuat kandil aja peraturannya demikian rumit ya. Maka dari itu hari ini Allah itu menciptakan kita, harus kita sadari ya, bahwa kita ini desainnya rumit. Bener nggak? Iya. Manusia itu didesain sangat rumit ya, tapi harus bisa mengatasi kerumitan hidup. Amin nggak Pak Gem? Amin. Hidup orang-orang yang rumit, kemarin kita belajar ya, kenapa hidupmu kok rumit? Karena kamu tidak mau taat. Ketika kita ngalami kerumitan hidup dalam kesehatan, dalam ekonomi, keuangan, dalam hubungan antar manusia, keluarga, sahabat, kerumitan-kerumitan itu karena kita tidak taat kepada firman Tuhan. Artinya apa? Kita tidak pernah mau dengar kata-kata Tuhan, kita tidak mau pegang janji Tuhan, kita kurang percaya, kita menyepelekan firman Tuhan. Ya. Di sini ada Bu Fen yang minta tolong didoakan kolesterol, asam urat naik. Nah, itu karena apa? Makanan ya. Makan. Pola hidup ya. Gak mau olahraga ya. Kita mager ya. Mohon maaf ya Bu Fen, tapi bener apa enggak? Dan ini karena kecapean pindah rumah, Stres dan dia ya. stres, Bisa naik juga. Bisa naik juga itu. Waktu ya diabetes saya enggak mau turun ketika sudah minum obat, ketika sudah segala macam dilakukan, terakhir dokternya kowe stres kowe. Ya enggak boleh stres. Lalu banyak yang diurusi ya. Kita enggak boleh mampu, stres, ya. tapi bagaimana caranya kita enggak stres? Bacaan firman ya. Firman itu janji Tuhan.
Semalam Pendeta Samuel Sianto berkhotbah di doa lawatan. Perempuan perdarahan 12 tahun itu memegang jumbai jubah daripada Yesus. Artinya apa jumbai itu? Kalau saudara baca nanti di kitab imamat ya, bagaimana membuat baju imam, bagaimana orang-orang Yahudi itu membuatkan pakaian untuk para prianya, itu selalu ada talit namanya. Ya. Ada talit, ada sit-sit. Kalau sit-sit itu di dalam kaos dalamnya itu ada jumbainya. Jadi dari hem itu keluar tali 2 juga. Itu namanya sit-sit. Angel ya bacai. Tapi kalau yang dipegang oleh wanita perdarahan ini adalah semacam selendang kalau di Indonesia ya, semacam pasmina, di mana ujungnya ada 4 yang berupa pelenteran gitu ya, pelenteran daripada benang itu namanya talit. Dan benang itu ditenun, wah itu rumit juga ya menenunnya ya, dan pakai pewarna biru. Nah itu putih terus ada garis-garisnya biru. Saya ada tapi di lemari ya, masih harus pindah kamar cari. Mungkin besok saya kasih contoh. Nah benang biru itu apa artinya? Benang biru itu ternyata firman saudara ya. Jadi enggak sembarangan diwarnai dengan sembarangan, itu enggak. Itu benang biru, benang ungu itu ada artinya semua ya. Dan warna-warna itu bukan artifisial tetapi dari alam ya. Ada semacam kerang yang berwarna biru begitu ya, dan itu diambil untuk pewarna daripada kain yang akan dipakai oleh para imam, para rabi, ataupun orang-orang yang mau berdoa itu pakai selendang doa ya. Nah disitulah sang perempuan tuh megang jumbai jubahnya. Artinya apa? Megang firman saudara. Kalau hari ini engkau ada dalam kerumitan hidupmu karena ya jelas karena nggak mentaati blueprintnya dari Tuhan ini tadi ya, melenceng. Saya ingat kalau saya berbuat sesuatu kesalahan dalam blueprint ya, gambarnya salah misalnya begitu, sedang pekerjaannya mencocokkan kok enggak cocok, maka saya harus membuat berita acara revisi. Jadi semua harus tahu bahwa ini gambar direvisi dan revisinya itu diberikan kepada semua pekerja. Rumit enggak? Rumit, supaya menghasilkan produk yang perfect, sempurna. Nah Tuhan juga pengen kita sebagai produk ciptaan Tuhan itu sempurna hidupnya ya. Makanya kita ini fokusnya, tujuannya seperti Yesus. Kok seperti Yesus? Iya, Yesus itu Allah yang turun ke dunia supaya kita ini kembali ke blueprint awal, yaitu like father. Ada pepatah like father like son. Father kita siapa? Siapa Pak Gem? Bapak kita di surga. Nah jadi kita pegang janji Tuhan. Kalau kamu sekarang ini miskin, pegang janji Tuhan. Yohanes 10 ayat 10. Apa beritanya? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kalau engkau miskin, engkau banyak utang, engkau terlibat kerumitan dalam keuangan, kesehatan dan sebagainya. Yohanes 10 ayat 10 ini apalno terus berkatakan. Bangun pagi ngomong, aku ini diberkati hidup dalam kelimpahan. Aku tidak mau iblis yang sang pencuri, pembunuh, pembinasa masuk dalam hidupku. Itu Yohanes 10 ayat 10. Ya, karena Tuhan telah memberi aku hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi mulai hari ini jok sedih ya. Oh aku miskin, nggak bisa berbuat apa-apa, jok sedih. Karena Tuhan sudah kasih talenta, Tuhan pasti kasih hikmat ini loh.
Aholiab dan siapa tadi itu Bezalel. Ternyata itu diberi kepandaian oleh Tuhan untuk menempa emas ya. Iya. Coba bayangkan ya, menempa emas jadi kandil, ini ndak angel apa ndak? Menempa emas dari cincin aja angel ya, bener gak Pak Gem? Iya, dia harus membuat lembaran-lembaran itu yang nanti dibentuk menjadi kelopak-kelopak bunga. Luar Ditempa, biasa. dilempengkan ya di apa namanya? Itu harus mempunyai seni yang tinggi ya. Iya, Keahlian diluruskan seni yang ya. tinggi. Diluruskan, digepengkan. Gepengkan, ada yang bulat, Sehingga ada yang anu. nah, seperti ini gimana ya? Cara bikinnya. Sebentar ini enggak ada lampu. Nah, enggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Enggak kelihatan. Ya, Nek jadi miring sampai- gini kelihatan. Ya, miring gini baru kelihatan. Rumit enggak? Ini disuruh nempa, enggak dicetak ya. Kalau sekarang kan di molding, ya toh tukang-tukang sekarang, oh ini bikin moldingnya Bu, gitu ya. Yang tanpa sambungan misalnya begitu ya. Jadi Bunga-bunga rumit. ya. Kelopaknya bunga badam, saudara harus tahu bunga badam itu apa. Kalau hari ini orang taunya makan kacang almond ya. Tapi nggak tahu pohon almond ya. Pohon almond di sini nggak ada ya, karena dia itu pohon 4 musim. Jadi harus pergi ke Yerusalem dulu pada musim dingin ya untuk lihat pohon almond. Tapi kalau pohon apa itu olive, apa itu zaitun, pohon zaitun itu ada ya. Pohon zaitun saya mati gara-gara dibongkar. Gara-gara dipindah sana, dipindah sini, dia mau panas. Waktu saya taruh di teras ya, panasnya mentar-mentar. Oh hidup saudara. Karena dia memang pohon-pohon di Timur Tengah ya, pohon zaitun itu namanya. Berbuah. Di sini tidak bisa berbuah ya, kurang panas. Tapi ya nggak tahu rekayasa teknologi mungkin akhirnya berbuah ya. Nah itu ada di Batu ya, saya pengen beli mehong saudara ya. Kalau kecil ya masih lebih murah daripada yang sudah ada, pun sudah gede ada yang berumur tahunan ya, mahal sekali. Nah Udah berbuah. itu pohon zaitun. Pohon badam tidak bisa di sini ya. Tapi kita bisa melihat ya, lihat searching Google dan artinya apa pohon badam. Itu luar biasa sekali. Dia adalah penyemangat ya. Dia ada bunga yang pertama kali mekrok ada setelah musim dingin berakhir. Kalau pohon lainnya sih kemulan, aduh ngantuk. Siapa di sini yang aduh ngantuk sebentar gitu ya, lagi. tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Engkau bukan pohon almond. Ingat tongkat Harun itu juga dari pohon almond ya. Kenapa harus ditaruh di bawah ya, di gelap, ditaruh di gelap ya. Saudara mungkin mikir ya apa di gelap kok iso tumbuh. Tuh, saudara, kalau saudara belajar ilmu pertanian, ternyata benih itu harus ditutupi saudara, digelapkan sehingga nanti bertunas ya. Oh gitu ya, makanya tongkat Harun itu harus ditaruh di kegelapan ya, di dalam apa itu, bawah mejanya, meja persembahan di ruang Maha Kudus ya. Nanti siapa yang bertunas itulah yang akan menjadi pemimpin. Jadi seorang pemimpin lek males gak iso dadi pemimpin. Halo. Seorang pemimpin harus bisa menyemangati orang, Jadi- harus Jadi contoh teladan dan harus yang pertama kali bergerak. Amin. Tapi nek orang lelet, orang arasa-rasen, orang terakhir nek kabeh sudah terus baru DE, ini ndak iso diangkat jadi pemimpin. Pasti semua lelet kabeh ya. Tetapi orang yang sat-set, was-was, das-des itu pasti dipilih jadi pemimpin. Iya kan? Iya. Jadi sekarang siapa pohon almond di sini? Nah, Kita mau ya. jadi pohon almond ya. Harus jadi pohon almond karena pohon almond ini pohon yang berjaga-jaga ya, syaket. Dia yang menyemangati pohon lain. Dia yang bangun pagi-pagi. Artinya apa? Segera, bersegera.
berawas-awas dan waspada ya. Kalau semua pohon masih tidur, setelah matahari sudah mulai bersinar, mulai hangat tumbuh tunasnya yang pertama itu pohon almond. Nah, luar biasa bukan Tuhan itu ya. Jadi setiap lambang yang diperintahkan Tuhan untuk diperbuat oleh manusia guna peribadahan dan semuanya itu diberi hikmat oleh Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Ya, ayo semangat. Seperti kita renungan pagi ini ya sebetulnya kurang pagi. Tetapi ini sudah pagi ya. Artinya mulai kita mau masuk sekolah, sebentar lagi mau budal kerja. Semangat orang-orang yang menyertai renungan ini. Pastilah orang-orang yang bersemangat. Amin. Semangat kuliah, semangat bekerja, semangat melayani Tuhan. Sebentar lagi kita akan naik ke Balidono ya, ke Bromo ya. Kaki Gunung Bromo ya. Ya kakinya Gunung Bromo, kita ndak naik ke puncak nanti ya, karena harus pulang karena rumahnya bukan di Bromo. Kita melayani sebuah gereja di sana. Di sana ada gereja yang namanya gereja apa ya, GIA Balidono ya. Nah, pastornya sudah menyiapkan, karena hari Jumat ya banyak jemaatnya yang masih bekerja. Tapi nggak masalah. Pastornya sudah, saya tanya di sana panen apa? Panen kentang sama bawang pre. Oh, kalau bawang pre itu trek-trekan ya saudara. Saya nanam bawang pre kok nggak bisa ya. Mati. Tapi di sana itu waduh subur sekali. Dan juga kentang ya. Kentangnya itu terkenal enak. Nanti pulangnya bawa kentang, bawa wortel. Berangkatnya bawa alat-alat apa itu? Ya, baju, alat gambar ya. Diberkati jemaat yang punya pabrik cat ya. Pabrik catnya styrofoam. Dan itu nanti buat anak-anak di desa bisa nikmati juga gambar di atas styrofoam gitu ya. Nah, kami tidak membawa apa itu sembako karena harus bawa truk kan. Mobilnya beras di sana lebih enak dan lebih murah. Jadi kami beri nanti berbagi mentahannya aja ya. Paling ringan ya. Bawaan paling ringan di dunia itu mentahan. Nah, itulah sekilas pintas nanti pelayanan kami di desa. Kami juga mau berdoa di sana, menikmati hadirat Tuhan di gunung ya. Oh, itu keren. Nanti siapa yang mau ikut lain kali bisa kita rencanakan ya. Ada beberapa orang yang ikut dari rekan-rekan kami dari tim doa fajar ya. Cuma 7 orang nanti ya. Jadi itulah para bunga badam ya. Inilah orang-orang yang ada di menara berjaga-jaga waspada ya. Tim doa mau naik ke gunung gitu. Pak Yusak juga masuk dalam tim doa fajar ya, tapi tidak tahu beliau ada kerjaan soalnya. Kan ini hari kerja ya, kecuali hari Minggu. Nanti kapan-kapan kami juga akan kembali ke sana untuk pelayanan di hari Minggu. Doakan kami ya semuanya ya, kami saling mendoakan. Karena kitalah penjaga ya di menara, bangun pagi-pagi, ngerenungkan firman Tuhan pagi-pagi, sharing firman, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati. Amin. Yang ada masalah dapat jalan keluar. Amin. Luar biasa. Yuk kita berdoa. Haleluya. Tuhan. Bapak, terima kasih kalau Engkau sudah memberikan rencana-rencanamu buat kami, sehingga ketika kami hidup, kami tidak melenceng keluar dari rencana Tuhan. Walaupun kami melenceng pada awalnya atau pada pertengahan hidup kami, pada akhir kehidupan kami, Engkau pun meluruskan kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk yang sakit, karena tidak taat kepada perintah-perintah-Mu, tidak taat pada kehidupan pola hidup yang baik, sehat, dan normal. Mungkin makanan kami tidak pilih, dan sembarangan kami makan terlalu banyak gorengan. Tuhan, ampuni kami, dan jamah setiap kami oleh bilur-bilur-Mu, kami sudah sembuh. Amin. Seperti perempuan 12 tahun perdarahan, asal kami renungkan firman-Mu,
kami pegang janji firman-Mu, pastilah kehidupan kami ada di dalam berkat Tuhan. Tidak akan kemana-mana berkat itu, karena berkat itu kami pegang firman Tuhan dengan teguh. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap orang yang mendengar firman ini, baik nanti siang maupun nanti malam. Haleluya, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Bu Lili di New York, Yohanes Andrian, Esther, Sepsi, Anton, Bu Foni, Pak Paulus Hartono, Pak Saiman, Bu Saiman, Pak Henry, Bu Viken, Bu Titik Sulistiani, Pak Hitekun, Bu Debi, sehat selalu Bu Viken. Fan sehat ya, makanannya diubah ya, banyak sayur supaya gak kolesterol. Bu Lasma, good morning, apa kabar sang baby? Pak Yusak, Bu Ineke, selamat bekerja melayani Tuhan. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, tetap sehat, tetap semangat. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Semuanya yang sudah bergabung, mohon maaf kalau tidak tersebutkan. Bu Ruli, Pak Mei, Pak Elias, Bu Elias. Selamat pagi semuanya. See you tomorrow guys. God bless us. Haleluya, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.